Laura berdiri di tengah lingkaran itu, memegang gelas wine seolah dunia berputar di sekitarnya. Tawa renyah terdengar, percakapan bergulir dari topik seni modern hingga gosip politik. Lalu, di tengah percakapan yang tampaknya tak berbahaya, ia melontarkan kalimat itu ringan di bibirnya, namun berat dampaknya. Beberapa orang di sekitarnya terdiam sejenak. Sebagian tertawa kecil untuk menjaga suasana, namun tatapan yang bertukar di antara tamu senior menunjukkan rasa tidak nyaman. Kata-kata itu melesat melewati ruangan, seperti bisikan dingin, cepat sampai ke telinga mereka, yang tahu betul siapa Princess Anne, dan apa artinya menghormatinya. Anne sendiri tidak hadir malam itu. Ia sedang berada di Gloucestershire, mengawasi persiapan acara amal tahunan. Namun kabar itu, seperti semua kabar di lingkaran kerajaan, sampai padanya lebih cepat daripada surat resmi. Bukan sekadar gosip, melainkan rekaman suara yang membuktikan kata-kata itu diucapkan tanpa ragu. Ketika berita itu mencapai William, ia mendengarnya sendirian di ruang kerjanya. Ia duduk diam, tatapannya tajam ke arah jendela, mendengarkan setiap kata Laura seolah mendengar denting palu pengadilan. Ada kemarahan lama di matanya, sesuatu yang telah ia kunci rapat selama hampir 30 tahun. Namun kali ini, pintu itu terbuka. Di benaknya, bukan hanya Anne yang dihina, melainkan warisan ibunya Diana. Perempuan yang telah menghadapi badai media, yang martabatnya kerap dipertaruhkan, dan yang meninggalkan luka yang tak pernah benar-benar sembuh. William tahu kesalahan bisa dimaafkan, tapi penghinaan terhadap memori Diana adalah garis yang tidak boleh dilanggar. Sementara itu, di sudut lain Sandringham Palace, pesta terus berlanjut. Lampu kristal masih berkilau, musik jazz lembut masih mengalun, namun aura hangat mulai terkikis oleh bisik-bisik yang menyebar. Laura mungkin mengira dirinya sedang bercanda, namun di dunia istana, candaan yang salah sasaran bisa menjadi peluru yang menembus jantung reputasi keluarga. Komentar-komentar pedas mulai memenuhi lini massa. Foto Laura di acara-acara resmi dibanjiri emoji marah, potongan video berulang-ulang diputar dengan teks tebal berisi kutipan ucapannya. Media tabloid pun mencium aroma skandal yang menggiurkan. Dalam hitungan jam, berita itu sudah masuk ke halaman depan, disandingkan dengan foto tegas Princess Anne yang mengenakan seragam militernya di masa muda. Di balik dinding tebal istana, reaksi pun bermunculan. Penasihat komunikasi keluarga kerajaan bergegas menyiapkan pernyataan resmi, namun dilema segera muncul. Mengabaikan bisa dianggap meremehkan, merespons terlalu keras bisa memperbesar api. Di antara semua keraguan itu, satu hal pasti, berita ini sudah sampai ke telinga Princess Anne. Anne membaca transkrip ucapannya tanpa ekspresi, hanya tatapan yang mengeras, seiring ia menyimak kata demi kata. Tidak ada kemarahan meledak-ledak, hanya keheningan yang berat. Ia tahu, ini bukan sekadar ejekan pribadi. Ini adalah sinyal terbuka bahwa generasi baru, yang seharusnya menjaga tradisi, mulai mengikis pondasi itu dengan kelalaian dan kesombongan. Sementara itu, Laura menghabiskan hari-harinya mencoba menghindari wartawan. Setiap kali ia melangkah keluar dari rumahnya di London, kilatan kamera menyambutnya. Pertanyaan bertubi-tubi dilemparkan, sebagian bernada tajam, sebagian pura-pura sopan. Apakah Anda menyesal mengucapkan itu? Apakah ini mewakili pandangan keluarga Anda terhadap Princess Anne? Camilla, yang biasanya lihai mengendalikan citra publik, merasakan tekanan kali ini berbeda. Ia menyadari bahwa ini bukan sekadar PR krisis, melainkan luka terbuka yang menghubungkan kembali puluhan tahun intrik,
persaingan, dan perasaan tak terucap antara dirinya dan Anne. Di sisi lain, William menatap layar ponselnya, memutar ulang video itu untuk kesekian kali. Dalam hatinya, amarah bercampur rasa terluka. Baginya, Anne adalah salah satu benteng terakhir yang menjaga martabat keluarga. Menghina Anne, terlebih secara publik, sama saja menggoreskan noda pada sejarah yang sudah rapuh. Dan di balik semua itu, bayangan ibunya, Diana, kembali menguat di benaknya. Malam itu, di ruang kerjanya yang sunyi, William memutuskan satu hal. Ia tidak akan membiarkan ini berlalu begitu saja. Anne menutup laptopnya perlahan, lalu bersandar di kursi. Pikirannya berkelana kembali ke masa-masa penuh gejolak setelah kematian Diana, saat ia harus menjadi jangkar yang menjaga keluarga tetap tegak di tengah badai opini publik. Kini, sejarah seperti hendak mengulang dirinya, hanya saja kali ini, pemicunya datang dari dalam, bukan luar. Di luar ruangan, angin musim gugur bertiup kencang, menggoyangkan dedaunan di Taman Gatcombe Park. Anne tahu, diam berarti membiarkan citra kerajaan terkikis sedikit demi sedikit. Tetapi bertindak berarti memulai babak baru dalam pertarungan panjang melawan bayangan Camilla dan keluarganya. Sementara itu, di Clarence House, Camilla duduk di ruang tamu bergaya klasik, menatap putrinya yang duduk gelisah di seberang. Laura tampak letih, matanya merah akibat kurang tidur. "Kamu pikir aku bisa membalikan semua ini hanya dengan satu pernyataan pers?" tanya Camilla dengan nada datar. Laura hanya menunduk, tak berani menjawab. Ia tahu ibunya sedang menahan amarah, tapi juga takut pada ancaman yang lebih besar, bahwa masalah ini bisa membuka pintu rahasia masa lalu yang selama ini terkunci rapat. Di sisi lain, William memutuskan menghubungi Anne secara langsung. Panggilan video itu singkat, tapi penuh arti. "Tante, saya rasa kita harus bicara, segera," katanya. Tatapan mereka saling bertemu di layar. Keduanya tahu percakapan itu hanyalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Malam itu, di 3 lokasi berbeda, 3 tokoh kunci Anne, Camilla, dan William masing-masing memikirkan langkah selanjutnya. Dan tanpa disadari, mereka semua sedang menuju ke satu titik pertemuan yang akan mengubah keseimbangan kekuasaan di keluarga kerajaan untuk selamanya. Camilla tahu, sekali Anne mencium ada sesuatu yang tidak beres, ia akan mengejarnya tanpa ampun. Ingatan masa lalu berkelebat momen ketika Anne membongkar kebocoran internal, memotong hubungan dengan pihak-pihak yang dianggap mencoreng nama keluarga, bahkan saat harus menentang keputusan Charles sendiri demi melindungi reputasi monarki. Di Gatcombe Park, Anne menerima laporan pertama dari kepala penyelidiknya. Hanya selembar ringkasan, tapi cukup untuk membuat alisnya terangkat. Ada catatan transfer dana dari sebuah yayasan amal resmi keluarga kerajaan ke rekening pribadi seorang pengusaha di Skotlandia yang kebetulan merupakan rekan bisnis dekat Laura Lopez. Di sudut halaman, tercantum tanggal Februari 2022. Anne tidak tersenyum. Ini bukan lagi soal komentar sinis di pesta, ini mulai menyentuh uang, simbol, dan nama Diana yang selama ini ia lindungi. Ia meraih buku catatannya, menuliskan beberapa nama, lalu menutupnya dengan tegas. "Jika ini benar," gumamnya, "mereka tidak hanya melewati batas, mereka menghancurkannya." Sementara itu, Pangeran William duduk di ruang kerjanya di Kensington Palace, memandangi layar laptop yang menampilkan artikel-artikel terbaru tentang video Laura. Publik mulai mengaitkan ejekan itu dengan spekulasi bahwa Camilla dan keluarganya tengah memanfaatkan citra Diana demi keuntungan tertentu. William mengepalkan tangan. Baginya,
Ini bukan sekadar rumor, ini penghinaan pada memori ibunya yang tak akan ia biarkan terulang. Di ujung malam, ketiganya Anne, Camilla, dan William berdiam di ruang masing-masing. Tak ada kata yang diucapkan di depan umum, tapi langkah-langkah telah dimulai. Di balik pintu tertutup, badai besar mulai terbentuk, dan satu hal menjadi jelas, satu pihak akan kalah, dan kali ini tidak akan ada kompromi. Itu adalah malam musim gugur di Balmoral, 3 tahun lalu. Acara amal yang seharusnya sederhana, berubah menjadi bahan bisik-bisik pers di seluruh negeri. Di depan publik, semua terlihat sempurna: tatanan bunga mawar putih, gaun-gaun mewah, dan senyum yang dipoles seperti kaca kristal. Camilla, dengan alasan demi mempererat hubungan, mengizinkan hal itu tanpa berkonsultasi. Bagi Anne, itu bukan sekadar pelanggaran protokol. Itu adalah pelecehan terhadap warisan yang sakral. Ia menutup rapat rasa marahnya waktu itu, memilih untuk tidak membuka luka lama demi menjaga perdamaian. Namun kini, ingatan itu kembali, seperti hantaman ombak di tengah badai. Di luar, angin musim gugur menggoyang ranting-ranting tua di Taman Gatcombe Park. Anne membuka laci meja tulisnya, mengeluarkan map kulit berwarna coklat. Di dalamnya, tersimpan catatan lama, nama, tanggal, dan detail kecil yang nyaris terlupakan orang lain. Ia menyentuh halaman pertama dengan ujung jarinya, seolah menghidupkan kembali semua alasan mengapa ia harus bertindak sekarang. Ini bukan soal Laura lagi, bisiknya pada dirinya sendiri. Ini tentang garis batas yang harus dijaga. Di saat yang sama, di Buckingham Palace, Camilla berdiri di depan cermin besar di ruang pribadinya. Rias wajahnya sudah dihapus, menyingkap keriput dan kelelahan yang tak pernah ia tunjukkan di depan publik. Bayangan Anne di pikirannya begitu jelas: tatapan dingin, suara tegas, dan reputasi tak tergoyahkan. Camilla tahu, sekali Anne memutuskan untuk menggali, tak ada yang bisa menghentikannya. Yang belum diketahui Camilla adalah bahwa Anne tidak akan bekerja sendirian kali ini. Seseorang di generasi berikutnya yang memiliki luka yang sama sudah bersiap untuk ikut turun ke medan pertempuran. Itu adalah sebuah lelang amal seni yang diselenggarakan oleh Laura di Roma, kota kuno dengan istana-istana megah di bawah sinar matahari Mediterania, tempat kalangan atas berkumpul dalam suasana penuh kemewahan. Dari luar, acara itu tampak sempurna. Lukisan-lukisan langka karya seniman Eropa dipamerkan di bawah cahaya keemasan yang hangat. Para tamu, termasuk para kolektor kaya dari seluruh dunia, dan tujuan acara ini dikampanyekan dengan lantang, membantu anak-anak miskin di negara-negara berkembang, dengan gambar-gambar menyentuh hati yang tersebar di media sosial. Namun sejak awal, Anne sudah mencium tanda-tanda mencurigakan. Desas-desus beredar di lingkaran aristokrat seperti angin beracun. Laura menggunakan nama kerajaan untuk mengundang tamu-tamu VIP, dengan undangan yang memuat kalimat "di bawah patronase Ratu Camilla". Ada dugaan sebagian dana amal itu mengalir ke kantong pribadinya melalui biaya organisasi yang samar, seperti ongkos perjalanan mewah atau pesta setelah acara. Anne menerima laporan dari sumber terpercaya, seorang donatur Inggris lama yang menghadiri acara itu, yang menyaksikan sendiri adanya transaksi mencurigakan. Laura, katanya, memanfaatkan nama kerajaan untuk menaikkan harga lelang hingga rekor tertinggi. Namun, tidak ada bukti jelas tentang penyaluran dana, membuat Anne terpaksa menahan amarah demi mencegah skandal yang lebih besar. Saat itu, Camilla turun tangan langsung, seperti yang selalu ia lakukan setiap kali anaknya terlibat masalah. Ia menelepon Anne larut malam,
Suaranya bergetar, seakan memohon terakhir kali. Aneh, Laura hanya ingin berbuat baik. Ini acara pertamanya mewakili keluarga. Mari kita selesaikan secara internal, demi Charles, demi citra kita. Setelah begitu banyak badai yang sudah kita lalui. Anne mengingat jelas rasa terbelah di hatinya malam itu. Antara kesetiaan pada sang kakak, Charles, yang sedang berusaha membangun monarki baru setelah berbagai gejolak, dan kecurigaan mendalam pada Camilla, perempuan yang pernah menjadi pusat begitu banyak skandal, dari perselingkuhan hingga kritik publik. Demi ikatan darah, demi menjaga stabilitas kerajaan pasca tragedi Diana dan peristiwa Brexit saat Harry dan Meghan hengkang, Anne akhirnya mengalah. Baiklah Camilla, tapi ini yang terakhir, jawabnya singkat, dingin namun terkendali. Masalah itu pun dikubur rapat, tak satu pun berita muncul di media, demi menghindari perpecahan keluarga. Di tengah lamunannya itu, telepon Anne berdering. Sebuah laporan dari tim investigasi pribadinya masuk, bagaikan ledakan yang tertunda. Anne membuka dokumen di layar, matanya melebar saat membaca isinya. Laura pernah meminjam anting safir tetes air mata, perhiasan ikonik milik Putri Diana, pada September 2021. Semua itu dilakukan atas izin Camilla, tanpa persetujuan dari Royal Jewelry Advisory Board. Catatan itu dengan jelas menuliskan, dengan tanda tangan persetujuan Camilla, bahwa anting safir tetes air mata yang pernah menjadi milik Putri Diana dipinjam sementara dengan otorisasi penasihat kerajaan sementara. Persetujuan, Camilla. Amarah meledak di dada Anne, bak kobaran api yang ganas. Tangannya menghantam meja, suaranya bergetar menahan murka. Berani-beraninya mereka mengeksploitasi warisan Diana untuk menghiasi putrinya. Ini penghinaan yang tak termaafkan, pengkhianatan terang-terangan terhadap kenangan Diana dan seluruh monarki. Kenangan akan Diana menyerbu masuk seperti banjir yang tak terbendung, percakapan intim di Taman Kensington. Bayangan itu menghantam Anne. Diana, perempuan yang pernah diperlakukan kejam oleh pihak istana, kini dipinjam namanya demi mengangkat status putri dari rival lamanya.